Ya? Wah, belum ada suaranya nih. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita dengan baik untuk ibadah bersama-sama. Mari kita ambil waktu teduh secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih. Kita mau bilang Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang ajaib. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah bersama dengan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa Dia Tuhan, Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain selain Dia, Yesus Kristus dalam hidup kita. Dengan segenap hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, tiada yang lain Tuhan.
sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu pilihan. Baik, sama-sama kita katakan.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib. Perbuatanmu sempurna Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Dunia tidak dapat menggantikan betapa besarnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan sangat bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tinggal dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau memuji Engkau, menyenangkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami siap Tuhan untuk bersorak untuk Engkau Yesus. Kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Kita sore-sore buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, siapa yang percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang baik, boleh angkat tangannya. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Mari katakan suka kami bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya.
Boleh sekali dia sorak-sorai untuk raja di atas segala raja. Amin. Saya percaya hati kemuliaan Tuhan akan tercurah di tempat ini. Mari kita dengarkan suara nafiri Allah membangkitkan setiap umatnya di tempat ini. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiaplah jangan lawan siapa. Amin. Dengarkan semua senjata Allah dalam pasar untuk curahkan di tempat ini. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Mari umat Tuhan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembahnya. Siap menjenjang lengan Yesus panglima kita. Dengarkan semua senjata Allah dalam pasar kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Amin. Bisa lebih keras Bapak Ibu Saudara. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Siapa? Bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Akan berikan kemuliaan untuk Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama melewatkan pengumuman. Ya, mari sama-sama kita mau membaca pengakuan iman kita hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. 3, 2, 1. Dengan pertolongan Tuhan saya belajar untuk tetap berfokus pada Yesus dan firman-Nya. Amin. Amin. Selanjutnya, ya, ini adalah laporan keuangan Departemen Misi Desember 2020. Penerimaan 5.200.000, pengeluarannya 4.600.000.
saldo lebihnya 600.000. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang untuk terus bersama-sama terlibat di dalam dana misi. Kita sama-sama mau memberkati pekerjaan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan. Next. Ya, selama Januari 2021 kita mau mengawali tahun 2021 ini dengan ibadah ucapan syukur. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk terus sama-sama beribadah, berdoa, dan yang pasti memberikan persembahan ucapan syukur melalui amplop yang sudah disediakan. Next. Ya, mari sama-sama kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia dan kota kita Jakarta. Nanti saya minta Christian untuk berdoa. Mari kita mengarahkan hati kita dan tangan kita kepada layar. Kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia serta kota kita Jakarta. Mari dimanapun kau berada, angkat suaramu, lepaskan berkat untuk kota dan bangsa di mana kita ditempatkan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa matamu tertuju kepada bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta dan sekitarnya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karuniamu melimpah Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya tidak satupun yang terjadi tanpa seizin kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang membawa bangsa kami melewati semuanya ini bersama dengan-Mu Tuhan. Biar lewat semua ini kemuliaan Tuhan dinyatakan, hujan pertobatan Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Memberikan hikmat roh yang takut akan Tuhan untuk setiap pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kami katakan, kami hancurkan setiap roh jahat, kuasa jahat apapun yang bukan berasal daripadamu yang coba mengganggu bangsa kami. Hari ini kami katakan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami serahkan kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Setiap kita yang sudah berdoa dan percaya, kita sama-sama mengatakan amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Jenny. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan kalau saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan selama tahun 2020 bahkan sampai masuk ke 2021. Sebelum saya bersaksi, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan dulu. Puji Tuhan. Di awal tahun 2020 sampai dengan Desember 2020 itu Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya pribadi bersama dengan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa, yang tidak dipikirkan, yang tidak diduga, itu yang Tuhan siapkan dan Tuhan berkati. Saya bersyukur atas renungan Good News yang setiap hari kita baca dan kita renungkan, yang sudah disiapkan oleh Pak Hendra dan Bobby. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya pribadi dan keluarga. Ketika kita mengalami yang namanya wabah virus corona pada bulan Maret ya di bangsa kita, itu yang sangat menguji iman kita. Pasti semua juga mengalami yang namanya ketakutan ada, kekhawatiran, bahkan kekurangan. Dan saya mengalami kekurangan itu di mana usaha istilahnya kalau mau diangka biasanya per bulan bisa dapat angka 10 sampai 15. Sejak Maret sampai bulan Juli ya. Juli awal udah mulai. Nah, itu memang benar-benar pengharapan dan berpegang teguh sama Tuhan itu yang kita rasakan. Mungkin kalau kita banyak berkat, banyak materi, kita bersyukur biasa-biasa aja, tapi ini peningkatan
100 kali lipat ya iman kita kepada Tuhan. Pada bulan Juli, Agustus saya harus bayar uang kuliah Samuel. Sangat tabungan cuma ada 100.000. Jadi penjualannya biasanya 10-15 angkanya. Saya cuma mengalami setiap bulan dari April, Mei, Juni itu cuma angka 1 atau 1,5. Nah dari situ saya pertama saya agak ragu dan khawatir, tapi nggak berlebihan karena sudah setiap hari dan sudah beberapa tahun saya bersama-sama dengan jemaat yang lain dan baca good news, firman Tuhan, renungan, jadi itu yang membuat saya kuat bersama keluarga. Dan tepat pada waktunya untuk bayar uang kuliah, besok harus bayar, Tuhan siapkan hari ini. Itu yang saya rasakan luar biasanya Tuhan. Selama COVID, saya buka toko di LTC. Seminggu ada yang nggak dapat, seminggu ada cuma jual 1 baju seragam. Begitu setiap hari. Walaupun PSBB ketat, tetap di LTC dibuka. Walaupun pintu-pintu banyak ditutup, cuma 2 pintu yang buka. Customer pasti tahu tutup. Ya sudah, saya itu khawatirnya hilang sama sekali. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Burung aja di udara Tuhan pelihara. Masakan kita umat pilihannya, kita ciptaan mulia, dia nggak mau pelihara, dia nggak mau cukupi. Itu pegang saya. Dan di Amsal 10 ayat 23 kalau nggak salah ya, itu apa, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah kaya tidak menambahinya. Jadi apa yang menjadi bagian saya, itu yang saya lakukan. Saya nggak kejar. Pulang pun kalau memang nggak dapat, saya tetap semangat. Saya nggak ada rasa kecil hati pada anak-anak tanya, "B, hari ini ada penjualan?" Tidak. Kita bersyukur dan kita berdoa. Dan pada tepat untuk pembayaran besoknya anak kuliah, Tuhan kirim customer baru untuk pesan seragam, cukup persis apa yang saya butuhkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Desember kemarin harus bayar lagi uang kuliah untuk semester berikutnya. Sampai kata Samuel, P masih ada tanggal 4 Januari. Ya udah, uang di tabungan cuma 33.000. Ya, saya nggak khawatir karena saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan saya sudah mengalaminya. Apa yang dikatakan itu nggak dipikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Sama persis juga pada tanggal 28 sama persis Tuhan kirim lagi orang yang belum pernah beli, mampir di toko. Tuhan cukupi apa yang saya butuhkan. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi untuk kita dipaksa-paksa dikit, disuruh-suruh untuk baca firman Tuhan dan merenungkan good news, itu kita harus lakukan. Jangan sampai tidak, itu sebab makanan rohani. Ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, situasi dalam kekurangan, itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Seperti pembacaan pada kemarin dan hari ini, itu tentang Petrus yang judulnya ada masalah, ada pertolongan Tuhan, judul kemarin. Nah itu kan Petrus
ceritanya di air dia melihat Tuhan tapi mereka kira hantu, jadi dia minta tolong sama Tuhan. Dan hari ini sambungannya Petrus ragu akhirnya. Tuhan bilang, oke, kamu berjalan di air. Dia udah berjalan. Tapi karena dia lihat ada masalah, ada gelombang, angin, ribut, mulai dia khawatir, dia kurang percaya sama Tuhan, akhirnya dia mulai mau tenggelam. Dan dia bilang, Tuhan tolong saya. Nah, itu berarti dia kekhawatiran yang luar biasa. Dia melihat itu masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih besar. Jadi saya sarankan kita terus baca firman Tuhan, baca good news, itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah seperti Petrus, langsung goyah khawatir. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, sudah baca firman Tuhan, sudah berdoa, sudah merenungkan, ketika kita ada masalah, pasti kita tidak berfokus pada masalah yang ada di depan kita, tapi kita berfokus kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Karena saya percaya setiap kita yang benar-benar ikut Tuhan, pasti selalu ada pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan di ujung tahun 2020 pada malam setengah 12 malam, saya berempat, saya, istri dan kedua anak mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa. Dan kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna dari Januari sampai dengan Desember. Dengan COVID yang orang pada takut khawatir, tapi Tuhan tetap lindungi kita. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Dan kita berdoa sampai jam 12.15 ya kalau nggak salah. Kita berdoa untuk jemaat, kita berdoa untuk semua, kita berdoa. Dan kita bersyukur kita bisa masuk pada 2021 dengan pertolongan Tuhan, dengan langkah yang kita melangkah di awal tahun 2021. Tuhan yang bimbing kita, menuntun kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita boleh mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu saja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Terima kasih kepada Pak Jamie untuk kesaksiannya yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita ingat mundur ke belakang ke tahun 2020, sesulit apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang sama Tuhan sebelum kita dengarkan firman-Nya. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kebaikannya sempurna buat setiap kehidupan kita. Kita menaikkan pujian pengagungan yang terbaik kepadanya, biar manis Tuhan dengar. Inilah pujian pengagungan kami Tuhan, hanya kepadamu. Kami sembah Kau Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. angkat hati yang katakan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. setiap waktu.
jadi persembahan yang harum buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. ya Allahku, Ya Allahku,
bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami berjalan seorang diri di dunia ini. Tapi Engkau selalu menyertai hidup kami. Bahkan firman mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena Engkau terus ada dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti itu. Janji-Mu ya dan amin buat hidup kami. Janji-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kalau kami boleh menyembah Tuhan, bukan karena rutinitas kami harus datang ke tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang besar buat hidup kami. Semua karena kasih karunia Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Sehingga kami boleh intim terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus menjagai hidup kami. Kami berterima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhanlah segala-galanya buat hidup kami. Firman Tuhan yang menyembuhkan kami Tuhan. Firman Tuhan yang memulihkan hidup kami. Firman Tuhan yang memberi jalan yang terbaik buat setiap permasalahan hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami buka hati kami lebih lebar akan Tuhan. Biar kami boleh menjadi tanah hati yang baik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa. Di setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Kristus yang luar biasa. Sehingga kami boleh mengalami sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus bersama kami bersyukur, kami berterima kasih. Setiap kita yang mengalami berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mengakukan pengakuan iman kita, mengucapkan pengakuan iman kita. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pengakuan Imanku, saya adalah seperti yang Tuhan katakan. Saya apa yang Tuhan katakan saya miliki. Saya dapat bukan apa yang Tuhan. melakukan, saya dapat melakukan. Sebab Kasih karunia Allah melimpah atas kehidupan saya. yang Membuat saya mengalami kemajuan dalam hidup saya. katakan jadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki roh yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kembali. Haleluya. Dan hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang sama-sama kita mau belajar, yaitu tentang discovering God's will, menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Penting buat kita Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam setiap pribadi di depan kita. Penting untuk kita mengetahui dan menemukan apa sih yang mau kita lakukan untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan yang besar buat hidup kita. Apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak kali kita belum tahu dan menemukan kehendak Allah yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang kala kita hidup yang semau kita, semau gue katanya. Enggak, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus kita tahu supaya kita melangkah di dalam Tuhan, supaya kita berjalan di dalam pimpinannya, supaya rencana yang dahsyat dan ajaib itu boleh tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang
kedua. Kita baca sama-sama ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2, 3. Karena itu murah Allah, aku menesan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bapak Ibu, kitab Roma ditulis oleh seorang Rasul Paulus di masa-masa hidupnya yang terakhir, dan kitab Roma adalah kitab yang terakhir yang Paulus tulis. Yaitu Paulus dibantu dengan sekretarisnya untuk menulis kitab Roma. Dikatakan karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus menasihatkan orang-orang yang di Roma. Dan hari ini juga Paulus firman Tuhan menasihatkan kita semua yang ada di ibadah raya yang kedua. Menasihatkan supaya apa? Supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini. Supaya tubuh kita ini berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan gak mengerti. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku dari mulut kita, kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus Raja, maka Allah berkata dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita bukan lagi milik kita. Kita tidak ada hak lagi untuk mengatur hidup kita sendiri. Yang punya hak, yang punya kita adalah milik Kristus. Karena Galatia, Rasul Paulus mengatakan di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita menghidupi hidup ini adalah hidup karena Kristus, karena iman percaya. Tapi nggak ada di sini, banyak di tempat lain nggak mengerti bahwa hidup kita ini bukan milik kita, bahwa hidup kita ini nggak boleh sembarangan. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita perbuat, kita harus tanya pemilik kita, yaitu Yesus, yaitu Kristus. Apakah saya lakukan ini benar? Apakah saya lakukan ini boleh? Kita tanya. Tapi kadang-kala kita nggak tanya dia. Kita semau kita melakukan ini, melakukan itu. Padahal mungkin Tuhan tidak berkenan. Mungkin Tuhan juga bukan yang terbaik buat hidup kita lakukan. Tapi seringkali kita melakukannya tanpa persetujuan dari pemilik hidup kita, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah doa harus kita sadari bahwa hidup kita ini milik Kristus. Kalau kita menyadari hidup kita milik Yesus, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat, kita tanya, Tuhan bolehkah saya lakukan ini? Tuhan bolehkah saya perbuat ini? Tuhan bolehkah saya melakukan seperti ini? Kalau Tuhan bilang gak boleh, jangan. Tapi kadang-kala hidup kita disetir dengan ego kita, dengan kemauan kita. Mari kita izinkan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Kita izinkan Tuhan menyetir hidup kita. Supaya apa? Supaya yang kata tadi, supaya kita jangan serupa dengan dunia. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan lakukan itu, jangan lakukan itu. Kita harus tampil beda. Karena apa? Sekali lagi, bukan milik kita hidup kita. Milik Tuhan Yesus milik hidup kita. Dan kalau milik Tuhan Yesus, kita harus tanya dia. Apakah yang kita lakukan serupa dengan dunia atau bukan? Apakah yang kita perbuat itu serupa dengan dunia atau tidak? Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bapak Ibu, budi itu jiwa.
Pembaruan jiwa itu harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kadang-kala saya bertanya kepada jemaat, kalau saya diundang-undang khotbah di tempat lain, saya tanya, Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Bapak Ibu cinta kepada Tuhan? Banyak kali orang mengatakan, ya saya mengasihi Tuhan, ya saya mencintai Tuhan. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak Bapak Ibu berhubungan intim dengan Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Saya tanya 4 pasal dia, 3 pasal dia, 2 pasal dia, 1 pasal dia, 1 ayat pun dia. Pembaruan budi kita, jiwa kita harus terus mengalami perubahan demi perubahan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus cinta kepada firman Tuhan. Karena Yohanes 1:1 mengatakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita harus cinta juga kepada firman Tuhan. Bapak Ibu mohon maaf, kalau Bapak Ibu bilang cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak renungkan firman Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu sedang berbohong kepada diri sendiri. Jangan-jangan Bapak Ibu tidak mencintai Tuhan yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, ayo kalau kita cinta, kita juga cinta kepada Tuhan. Jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Waktu pembaruan budi kita terus-menerus mengalami perubahan, maka kita akan menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita akan bahas satu demi satu. Jadi ibadah hari ini kita akan bahas apa yang baik. Nanti selanjutnya yang berkenan dan yang sempurna. Akan bahas satu-satu supaya Bapak Ibu benar-benar mengerti dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa yang baik? Katakan apa yang baik. Apa yang baik. Nah, Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang pertama itu apa yang baik. Apa yang baik? Apa yang baik dalam bahasa Yunaninya adalah agathos. Agathos artinya itu adalah bermanfaat dan berguna. Jadi levelnya bukan hanya baik, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Levelnya bukan hanya baik, tetapi berguna buat banyak orang. Itu kehendak Allah dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita melakukan, waktu kita bertindak, waktu kita melakukan perbuatan kita, kita lihat apakah itu berguna bagi orang lain, apakah itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Banyak kali saya sering ditanya kepada oleh jemaat, Pak, boleh nggak saya ngerokok, Pak? Kan di firman Tuhan nggak ada tulisan tidak boleh merokok atau dilarang merokok. Saya jawab, ya betul. Kalau kita baca dan saya baca berkali-kali bolak-balik satu Alkitab, bolak-balik lagi tidak ada kata-kata dilarang merokok atau jangan merokok. Kalau kamu mau tahu tulisan jangan merokok, dilarang merokok, kamu pergi ke pom bensin atau ke mall-mall yang besar. Di situ ada tulisan jangan merokok dan tidak boleh merokok. Jadi Bapak Ibu, kita jangan bilang merokok itu baik buat diri kita. Pak, rokok itu kan baik buat diri saya, Pak. Saya jadi bisa berpikir kalau merokok. Saya bisa ide-ide yang cemerlang. Iya, baik buat kamu. Apakah bermanfaat buat orang lain? Apakah berguna buat orang lain? Berapa banyak istri-istri dan anak-anak mereka sakit gara-gara mungkin suaminya. Kita harus lakukan yang berguna dan bermanfaat buat orang lain. Apakah tindakan kita itu bermanfaat? Apakah tindakan kita berguna? Kadang-kala kita lakukan semau kita. Yang tadi saya bilang, hidup kita ini bukan kita lagi, jangan semau kita.
Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh sembarangan melakukan sesuatu. Kita harus tanya. Tapi kadang-kala kita sebagai anak Tuhan kan enggak. Saya mau lakukan ini. Kan baik buat saya, kan baik buat saya, kan baik buat saya. Pertanyaannya apakah bermanfaat buat orang lain atau tidak? Berguna atau tidak buat orang lain? Ini yang harus kita lakukan. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari seorang tokoh wanita. Seorang tokoh wanita. Bapak Ibu tahu siapa? Halo? Halo? Halo, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu tahu? Deborah, bukan Deborah. Ini adalah Tabita atau Dorcas. Tabita atau Dorcas itu satu nama atau satu orang. Orangnya sama. Kalau saya kasih contoh ya, Pak Bobby itu, nama Bobby itu nama ibu. Ya kan? Tapi nama KTP-nya Dedi, sama. Nah, Tabita itu bahasa Aramnya, bahasa ibunya. Bahasa Yunannya Dorcas. Jadi ini satu orang. Nah, kita mau belajar dari seorang perempuan murid Kristus. Kita mau sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ke-36 sampai 42. Saya akan bacakan ayat 36, nanti Bapak Ibu ayat 37 bergantian dengan saya ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37, 2, 3. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan ke ruang atas. Ayat yang ke-38, Lida dekat Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat yang ke-39, 2, 3. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat yang ke-41, 2, 3. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 40 sama-sama, 2, 3. Peristiwa itu dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Cerita perikop ini adalah seorang, ya di sini nggak disebut seorang janda, tapi seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas. Yang dia bisa lakukan adalah menjahit baju. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak minta yang muluk-muluk dari hidup kita. Tuhan minta yang ada di dalam kehidupan kita. Tabita, talentanya adalah dia bisa menjahit baju. Dia bisa membuat baju dengan yang terbaik. Nah, kalau kita lihat kehidupan Tabita atau Dorcas ini adalah kehidupan yang sederhana, karena nggak diceritakan dia orang kaya, tapi dia ceritakan seorang murid Kristus. Dan dia bisa terus menganyam baju-baju, dan hasil baju-baju yang dia buat dia berikan kepada janda-janda yang ada di Yope pada saat itu. Bapak Ibu, kalau janda, pasti dia bukan janda yang kaya. Dia pasti janda yang mungkin menengah ke bawah, yang miskin. Jadi waktu Ibu Dorcas atau Ibu Tabita membuatkan baju yang indah kepada salah satu janda atau janda-janda yang ada di sana, wah, betapa bahagianya janda tersebut. Mungkin dia berlutut kepada Ibu Tabita atau Dorcas. Wah, terima kasih Ibu. Ibu, ini bajunya bagus sekali. Belum pernah saya memakai baju yang indah ini. Tapi Ibu berikan, Ibu bikin buat saya yang indah. Mungkin dia sampai sujud-sujud sampai mukanya sampai ke tanah.
meminta terima kasih kepada Tabita, kepada Dorcas yang sudah berbuat yang luar biasa berguna bagi orang lain, yang bermanfaat kepada janda-janda tersebut. Mungkin sekarang Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apa yang kita punya? Apa talenta yang Tuhan berikan buat kita? Maukah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Mungkin dia berbicara kepada Tabita. Tabita, apa yang kamu punya Tabita? Saya punya jarum Tuhan, sama benang. Cobalah kamu buat baju. Seperti dia berbicara kepada Musa. Betul ya? Musa, apa yang ada di tangan kamu? Tongkat Tuhan. Sederhana. Tuhan bisa pakai kita semuanya dengan sangat sederhana. Tuhan tidak minta kita muluk-muluk melakukannya. Tuhan minta apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan minta apa yang menjadi talenta kita. Tuhan mau supaya apa yang menjadi talenta yang Tuhan berikan itu dikembangkan untuk apa? Untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Untuk memberikan apa? Kegunaan buat banyak orang. Tabita memberikan manfaat kehidupannya buat orang-orang lain. Tabita kehidupannya memberikan manfaat buat janda-janda. Dia nggak mematikan diri sendiri, tapi dia lihat, oh kesian ya, janda-janda yang ada di Yope. Kesian ya kehidupannya, belum pernah dia pakai baju yang bagus. Belum pernah saya lihat, kata mungkin Ibu Tabita bilang, melihat janda-janda itu pakai baju yang indah. Maka dengan hatinya dia buat gaun yang terindah buat janda-janda pada saat itu. Makanya janda-janda tersebut kalau kita lihat ceritanya, waktu dia mengalami sakit dan meninggal, semua janda-jandanya berkumpul dan dia bawa baju-baju yang terindah yang dibuat oleh Dorcas, yang dibuat oleh Tabita. Dia lakukan yang baik dan bermanfaat. Bapak Ibu, mari kita lakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Kita lakukan hal-hal yang bermanfaat buat orang lain. 2 hari yang lalu saya bicara dengan Pak Hendra di tempat ini. Saya bilang, Pak, saya punya kerinduan untuk kumpulin lagi dana, Pak. Saya rindu untuk memberikan sembako-sembako buat orang-orang yang gak mampu. Termasuk yang mungkin yang ada di Jemaat Kasih Karunia dan orang-orang yang lain yang seperti kita pernah lakukan. Kita pernah kumpulkan dan Anda setujui gitu. Kemarin saya bicara, saya bingung di mana gitu kan, karena dalam keadaan pandemi, keadaan kita juga penuh kekurangan ya. Yang mana saya dapat kisah ini. Dorcas itu bukan orang kaya. Dorcas itu seorang diri, seorang perempuan. Tapi Dorcas tidak pernah mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Bahkan Tuhan, saya kan seorang diri. Saya kan gak bisa ini. Saya kan juga perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini. Ngapain? Saya capek-capek bagiin baju-baju ke orang lain. Ngapain? Udahlah buat diri saya sendiri. Buat diri saya sendiri. Saya dibukakan mata hati saya dalam kisah ini. Kadang-kala dalam keadaan kita kejepit, kadang-kala dalam keadaan kita krisis, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Jangan kita selalu pikir diri kita, Pak saya masih susah, Pak saya juga masih kejepit, saya nggak punya Pak, untuk makan aja saya kurang karet, istilahnya pas-pasan gitu. Bagaimana saya harus ngasih ke orang, bagaimana saya harus berikan manfaat kepada orang. Bapak Ibu, saya mau nyadarkan Bapak Ibu buat siang hari, mari kita jangan perhatikan diri kita. Kalau kita perhatikan orang lain, maka Tuhan akan perhatikan diri kita. Kalau kita care dengan orang lain, maka Tuhan akan care lebih lagi kepada diri kita. Kalau kita memberikan yang berguna dan manfaat buat orang lain, maka Tuhan akan memberikan. Ini kisahnya. Kita melihat sama-sama, kita lihat ya. Apa sih yang dilakukan oleh Dorcas? Kita lihat apa yang baik, apa agathos, apa yang bermanfaat, apa yang Tabita atau Dorcas. Mungkin dia nggak mampu untuk mengeluarkan uang, memberikan uang kepada janda-janda.
Mungkin uangnya terbatas untuk diri dia. Dia nggak mampu untuk lakukan. Tapi apa yang bisa dia lakukan kepada janda-janda. Apa yang dia bisa perbuat, dia perbuat pada janda-janda yang miskin pada saat itu. Waktu itu dia bisa jahit baju, dia jahit baju. Dia buat baju yang terindah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, semua baju katanya, semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas itu waktu ia masih hidup. Jadi banyak baju-baju yang diberikan kepada janda-janda. Percayalah. Tuhan kita tidak memalingkan matanya untuk melihat kita yang berbuat baik kepada banyak orang. Tuhan pasti membalas setiap apa yang kita lakukan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk apa yang kita sudah lakukan. Kalau kita lakukan bagi orang, memberikan dampak bagi orang lain, memberikan dampak buat orang-orang yang membutuhkan, memberikan dampak bagi orang-orang yang memerlukan, Tuhan pasti perhitungkan. Kita lihat loh, waktu itu Dorcas mengalami sakit dan meninggal. Apa Tuhan diam aja? Udah, ternyata apa? Tabita, bangkitlah, hidup lagi. Wow. Sekali lagi, Tuhan tidak tutup mata melihat anak-anaknya berbuat yang terbaik buat orang lain. Tuhan tidak pernah tutup mata melihat anak-anaknya yang bermanfaat dan berguna buat orang lain. Buktinya Tabita Dorcas mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami kebangkitan. Dia hidup lagi. Saya percaya, kalau kita beri dengan kekurangan kita, firman Tuhan katakan, Tuhan pasti pelihara hidup. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Lihat, Tuhan tidak pernah tutup mata loh buat Tabita. Tuhan tidak pernah tutup mata buat Dorcas. Dia sudah berbuat baik kepada janda-janda, bermanfaat hidupnya kepada janda-janda. Waktu dia sakit dan meninggal, ada seorang hamba Tuhan, Petrus namanya. Waktu itu Petrus ada di Lida. Lida itu suatu daerah, dan dia sedang menyembuhkan Eneas yang sedang lumpuh. Muridnya bilang, oh ada Petrus di Lida, ayo jemput dia. Dijemputlah dari Lida ke Yope. Tuhan kita luar biasa. Tuhan sanggup membuka sumber-sumber yang baru, sumber-sumber yang luar biasa buat hidup kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita bermanfaat? Maukah kita berguna? Bukan hanya baik buat diri kita, bukan hanya baik buat diri kita, yang penting saya, jangan. Tapi kita mesti memikirkan berguna gak buat orang lain, bermanfaat gak buat dia. Supaya apa? Supaya hidup kita memberikan dampak buat banyak orang. Supaya hidup kita memberikan sesuatu nilai yang luar biasa buat banyak orang. Dan yang terakhir nih, yang luar biasa. Kita baca sama-sama yang terakhir. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang percaya waktu kita berguna buat orang lain. Waktu kita bermanfaat buat orang lain. Waktu kita melakukan hal yang berdampak bagi banyak orang. Sekali lagi Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan kita tidak pernah berhutang dalam hidup. Apa yang kita lakukan, Dia akan lakukan yang terbaik buat kita. Tabita Dorcas mengalami kebangkitan yang luar biasa dari kematian. Dan bukan hanya itu, hidupnya berdampak. Orang lain percaya. Waktu hidup kita berguna bagi orang lain, waktu hidup kita bermanfaat buat orang lain, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga orang lain yang belum percaya kepada Tuhan melihat hidup kita. Saya lihat hidup Pak Teddy luar biasa. Ada apa dalam hidup ini? Oh, ada Yesus. Saya mau percaya kepada Yesus yang Pak Teddy percayai. Itu yang dilakukan Dorcas. Itu yang dilakukan Tabita. Mari
baik Bapak Ibu, kita dalam keadaan sulit, benar. Situasi pada sulit, benar. Saya mengakui kok. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Dalam 1 tahun kemarin, mungkin ada 1-2 doa panggilan untuk khotbah. Dulu 2019, wah, setiap minggu ada. Sama. Tapi mari yuk, apakah kita berguna hidup kita? Apakah hidup kita bermanfaat buat orang lain? Kalau saya pikirkan diri saya, aduh, banyak sih. Apalagi dalam keadaan 2020, saya sakit. Bisa sih saya komplain sama Tuhan, bisa. Tapi buat apa saya komplain sama Tuhan? Buat apa saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Gak ada gunanya. Saya lakukan bersyukur sama Tuhan buat kejadian-kejadian. Saya percaya, tidak kebetulan itu terjadi. Ada maksud rencana Tuhan yang besar, lebih besar. Sama Bapak Ibu, yuk kita kekurangan pasti. Tapi biarlah hidup kita bermanfaat buat orang lain. Biarlah hidup kita berguna buat orang lain. Biarlah hidup kita memberikan dampak buat banyak orang. Luar biasa ya, Dorcas. Orang yang sederhana tapi bisa memberikan bermanfaat buat orang lain. Berguna buat orang lain. Hidupnya sederhana. Tuhan perhitungkan dengan tindakan apa yang dia lakukan. Dia bangkit. Dia bangkit. Mari Bapak Ibu kita bangkit. Kita semangat dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bagi diberi bersama-sama Bapak Ibu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami masih ada di dunia ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang besar buat hidup kami. Kalau kami masih diberi umur panjang, kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang besar buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah menyerahkan hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi. Hidup kami bukan milik kami, tetapi milik Kristus yang hidup dalam hidup. Tuhan, biar sadarilah kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah semuanya seizin daripada Tuhan. Biarlah kami boleh tanya Tuhan, sehingga kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami boleh mengenapi apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi serupa dengan dunia. Sehingga kami tidak lagi serupa dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami sudah berubah oleh karena firman Tuhan yang berkarya buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya baik buat diri kami, tapi bermanfaat dan berguna buat banyak orang. Sehingga melalui hidup kami memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, izinkan saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat Bapak Ibu dan saudara. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dalam. Kami bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Jamalah hati kami Tuhan. Jamalah hidup kami Tuhan. Ampuni segala keegoisan kami, mementingkan diri sendiri Tuhan. Ampunilah kami, sadarilah kami Tuhan, untuk melihat sekeliling kami, untuk melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, biar kami boleh melakukan apa yang berguna buat banyak orang. Kami boleh melakukan apa yang bermanfaat buat banyak orang Tuhan. Kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, kalau kami memperhatikan orang lain, kalau kami berguna buat orang lain, kalau kami bermanfaat buat orang lain, maka Tuhan yang akan disembah. Tidak tinggal diam. Dia akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Mujizat keuangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan. Mujizat dan mujizat akan kami raih Tuhan.
Ajar kami berguna. Ajar kami bermanfaat buat banyak orang, Tuhan. Biarlah melalui hidup kami boleh memberikan dampak yang banyak buat banyak orang. Sehingga orang melihat hidup kami ada Kristus dalam hidup kami. Sehingga orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, melalui hidup kami, melihat hidup kami ada Yesus yang luar biasa. Dan biar melalui hidup kami mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah setiap anak-anakmu, hamba-hambamu di tempat ini. Kami mengangkat tangan, kami berserah kepada Tuhan. Berbuatlah sesuai dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Lakukanlah Tuhan apa yang Kau mau perbuat dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ini boleh bermanfaat dan berguna buat banyak orang, sehingga kami boleh menemukan kehendak-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Dan kehendak-Mu yang dahsyat dan ajaib boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Rencana-Mu yang besar Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan perjamuan kudus kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang belum dapat ada di depan tangga, silakan Bapak Ibu. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Sekali lagi sama-sama kita katakan haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita siapkan. Kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang melambangkan daripada tubuh Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu yang besar buat hidup kami. Kau rela mati buat hidup kami. Makasih Tuhan buat tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Tubuh-Mu yang mendatangkan kekuatan buat hidup kami. Kami bersyukur karena tubuh-Mu, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang terikat dibebaskan oleh Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kuasa tubuh-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami boleh menyatu dalam kuasa tubuh. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah kita angkat anggur yang melambangkan daripada darah Kristus dengan tangan kanan kita. Kita angkat boleh melebihi dari kepala kita. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat darah-Mu yang luar biasa. Darah yang mengalir Tuhan dari ujung rambut terus mengalir Tuhan, mengalir. Makasih buat darah-Mu yang penuh dengan kuasa.
Darah Yesus yang menebus hidup kami Tuhan. Darah Yesus yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Darah Yesus yang menjadikan kami anak-anak Allah dan ahli waris Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih. Biar ini menyatu dalam kehidupan kami. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh baik. Perbuatan-Mu besar buat hidup kami. Perbuatan-Mu dahsyat buat hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa buat Pak Talas Yanturi, pemilik dari tempat ini, gedung ini. Dia sedang mengalami sakit karena terpapar COVID-19 dan ada di rumah sakit. Kita tahu Pak Talas sudah sepuh, umurnya katanya 90, tapi mari kita satu hati dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan, biar yang terbaik yang Tuhan lakukan buat kehidupan Pak Talas. Biar Pak Talas boleh menjadi berkat buat banyak orang, berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Kami bawa Tuhan orang tua kami, Pak Talas Yanturi, pemilik dari gedung ini Tuhan, yang kami pakai buat ibadah. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan sanggup menyembuhkan Pak Talas Yanturi dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kau beri kekuatan buat kehidupannya Tuhan, dan biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan Pak Talas Yanturi Tuhan. Kami yakin dan percaya sekali lagi Tuhan, Engkau adalah Yesus yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan, yang sanggup dan mampu dan mau Tuhan lakukan semua yang besar, yang ajaib, termasuk kepada Pak Talas Yanturi Tuhan. Biar Engkau yang terus menyembuhkan, memulihkan kehidupannya Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan, dalam nama Yesus kami perintahkan pergi dari kehidupannya. Dan oleh kuasa bilu-bilu Yesus, hari ini, siang hari ini telah mengalami kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Berkati setiap istrinya, anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya, mungkin cucu-cucunya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, kekuatan yang luar biasa, biar keluarga ini menjadi berkat buat banyak orang. Keluarga ini menjadi bermanfaat buat banyak orang, berguna buat banyak orang, dan mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersuka cita, kami bergembira oleh karena Yesus yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang usaha, Tuhan buat mereka berhasil, usaha mereka maju kembali Tuhan. Baik di saat pandemi ini tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Usaha mereka bangkit maju Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan membuat juga memberikan hikmat yang luar biasa. Biar setiap pekerjaan mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat anak-anak kami yang kuliah Tuhan, diberi keberhasilan, hikmat daripada Tuhan mengalami buat anak-anak kami yang kuliah dan yang sekolah juga dibuat Tuhan berhasil hidup mereka, berguna buat hidup mereka, dan menjadi berkat buat banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah hatimu dan kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan, yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat bersama dengan Dia. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, yang luar biasa. Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang melawat hidup kita, yang menyertai hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita terus naik bersama dengan Dia, karena Roh Kudus yang berkarya buat hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur karena setiap kita yang mengalami berkat Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk.